Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 11. Saya bacakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat pertama Yesus lakukan setelah dia dibaptis. Artinya mujizat pertama setelah Yesus masuk ke dalam pelayanan. Kita melihat cerita di sini ada perkawinan di Kana. Tentunya kalau seseorang hendak mengadakan hajatan perkawinan, segala sesuatunya itu pastilah sudah dipersiapkan dengan baik, dengan matang. Jumlah undangan yang hadir berapa dan sebagainya. Karena apa? Sangat tidak baik apabila ada pesta lalu kemudian ada kekurangan makanan. Itu akan membuat yang punya hajatan malu. Karena akan menjadi bahan omongan di luaran sana. Orang akan bilang begini, kalau nggak mampu ya jangan buat pesta. Nah kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa sekarang. Nah kejadian ini sungguh-sungguh terjadi. Pada waktu pesta sudah berjalan, ternyata mereka kekurangan anggur. Dapat dibayangkan bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu. Mungkin pengunjungnya, undangannya ramai, ya. Begitu tahu ke belakang, ke dapur, ternyata pelayannya bilang kepada, katakanlah di sini yang punya hajatan atau yang mengkoordinasi konsumsinya, kita loh kehabisan anggur. Wah, pasti bingung. Nah, tetapi di situ ada ibu Yesus ada di dalam pesta itu. Lalu kemudian dia melihat Yesus hadir. Lalu dia berkata kepada Yesus, kita ini pesta ini sedang kehabisan anggur. Karena Yesus bertanya kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Nah, ayat kuncinya kita melihat di sini adalah ayat yang kelima, di mana ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kenapa ibu Yesus begitu yakin sekali? Sehingga dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, dalam situasi mereka kehabisan anggur, apa yang dikatakannya, buatlah itu. Padahal Yesus belum pernah melakukan mujizat, belum pernah terjadi. Tetapi kenapa dia begitu yakin? Kenapa? Ibu Yesuslah yang mengandung dan melahirkan Yesus.
Dia tahu persis siapa itu Yesus. Karena apa? Pada waktu sebelum dia mengandung, dia didatangi oleh malaikat. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ibu Yesus tahu siapa itu Yesus. Walaupun pada zaman itu, pada saat peristiwa mereka kehabisan anggur, Yesus belum pernah lakukan mujizat. Tapi Yesus tahu siapa itu Yesus. Karena dia ibunya, dia yang mengandung. Dan dia tahu malaikat sudah berbicara bahwa dia ini bukan orang biasa. Dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Bukan lazimnya sepertinya manusia biasa lahir, tapi Roh Kudus yang mengandung dan dia disebut anak Allah. Dia tahu. Saudara, ini demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melekat kepada Dia. Tuhan mau kita lebih dekat kepada Dia, mengenal Dia, persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pada waktu saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, saudara mengalami sesuatu yang buruk, saudara mengalami kekurangan, apakah itu di dalam hal ekonomi, atau mengalami intimidasi, atau mengalami hal yang tidak baik dalam hal kesehatan, saudara enggak panik, saudara enggak bingung. Karena saudara tahu bahwa saudara itu tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai. Demikianlah di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal namaku. Tuhan meluputkan orang yang melekat kepadanya. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti ibu Yesus dengan Yesus. Dia kenal siapa itu Yesus. Karena dia anaknya, dia bergaul mulai dari kecil sampai dia dewasa. Dan Tuhan sudah bicara kepada ibu Yesus. Bukan orang biasa. Makanya dia berkata kepada para pelayan itu, apa yang dikatakannya perbuatlah. Padahal Tuhan belum melakukan mujizat loh, belum pernah. Tapi kenapa dia begitu yakin? Karena dia tahu siapa itu Yesus. Demikianlah dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu tidak membuat engkau bingung, tidak membuat engkau putus asa, tidak membuat engkau menyerah dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena engkau sadar engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, waktu Tuhan berkata kepada pelayan, mereka taat dan bertindak. Saudara. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita juga mau mengalami mujizat daripada Tuhan, penting sekali itu yang namanya unsur ketaatan. Ketaatan disertai dengan tindakan. Setelah mereka menuang air, lalu mereka mulai mencedoknya. Apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi. Saudara,
dibutuhkan ketaatan. Yang namanya taat itu saudara, gak mikir, gak bertanya-tanya. Nanti seandainya saya tuang air ini, nanti jadi apa? Gak bertanya-tanya. Artinya pokoknya apa yang diperintahkan, ya dilakukan persis seperti apa yang diperintahkan. Contohnya, di dalam perjanjian lama, ya, di dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Ini ceritanya bagaimana Joshua dipakai Tuhan hendak meruntuhkan tembok Yeriko. Secara manusia sepertinya ini gak masuk akal saudara. Tetapi Joshua mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam ayat 3 dan ke-4 saya bacakan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, meruntuhkan tembok Yeriko. Yang namanya tembok itu ya, itu tebalnya mungkin bisa jadi lebih dari 1 meter tebalnya saudara. Belum lagi tingginya. Tetapi caranya ini unik saudara, belum pernah terjadi. Tuhan bilang sama Yosua, siapkan pasukanmu, siapkan para imam dengan segala alat sangkakala, lalu ada tabut Tuhan. Perintahnya 1 hari mereka kelilingi, gak berbuat apa-apa, tidak bersuara selama 6 hari. Saudara dapat bayangkan. Mereka kelilingi, pertama tidak terjadi apa-apa, mereka kembali ke perkemahan. Hari kedua juga sama, mereka kelilingi sekali, tidak terjadi apa-apa. Karena mereka tidak bersuara. Saudara dapat bayangkan, yang namanya tembok, di atas itu kan ada penjaga menara. Mungkin penjaganya itu berkata, ini orang ngapain ya? Ngelilingi ya bersama tentara, lalu ada tabut Allah, lalu ada alat sangkakala. Tapi mereka tidak bersuara, cuma berjalan saudara. Sampai 6 hari saudara, mungkin para tentara penjaga di menara tembok Yeriko itu berpikir, maunya apa sih mereka ini? Lalu hari yang ke-7, mereka kelilingi 7 kali lamanya. 1 kali mereka kelilingi sama, tidak berbuat apa-apa, diam, tenang saudara, mereka cuma berputar. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, yang ke-7 barulah mereka berteriak. Ayat yang ke-18, 16 dikatakan, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Hari yang ke-7 baru mereka bersorak saudara. Lalu apa yang terjadi? Runtuhlah tembok Yeriko dan para tentaranya masuk menyerbu ke dalam saudara. Mustahil gak masuk di akal saudara. Tapi Yosua ikut aja, taat aja dan bertindak. Saudara dapat bayangkan waktu dia mengelilingi tidak berbuat apa-apa. Di atas itu kan ada tentara berjaga-jaga. Kalau mereka dipanah bagaimana? Tapi tidak terpikirkan sama Yosua mau dipanah atau bagaimana. Yang ada dalam hatinya hanya satu, taat kepada perintah Tuhan. Saudara, demikian juga para pelayan ini taat kepada apa yang Yesus katakan. Mereka tuangkan air. Lalu mereka cedok, air berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus miliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian taat, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan saja apa yang firman Tuhan katakan. Saudara gak perlu bertanya-tanya bagaimana nanti, bagaimana ini. Orang yang taat itu hanya yang ada di dalam pikirannya melaksanakan sesuai dengan instruksi.
sama seperti di dalam ketentaraan. Kalau komandan sudah bilang, lakukan ini, maka para prajurit akan bilang, siap komandan. Langsung mereka kerjakan, gak bertanya-tanya. Nanti ujungnya mau seperti apa? Tidak bertanya-tanya. Demikian juga, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Apapun masalah pergumulanmu hari ini. Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah finansial? Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah kesehatan? Tuhan mau milikilah hubungan yang intim bersama dengan Dia. Karena Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan taat apa yang firman Tuhan katakan. Kerjakan persis seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena Yesus adalah pembuat mujizat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu. Kau melihat setiap kedalaman hati daripada jemaat Tuhan yang melihat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Yesus, berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, ajarilah umat-Mu untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau. Ajarilah umat-Mu untuk taat apapun perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.